Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Ya, saya senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan saya lihat juga ada wajah-wajah yang tidak saya kenal, berarti tanda baik. Ya, karena kalau dikenal semua berarti ya tetap gitu ya. Jadi tanda baik untuk itu. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Tema yang diberikan kepada saya hari ini yaitu apa yang harus kuperbuat, apa yang harus kuperbuat. Nah, tema ini kalau dalam bahasa Indonesia bentuk apa? Bentuk suatu apa? Apa yang harus kuperbuat? Pertanyaan, betul. Suatu pertanyaan. Nah, pertanyaan ini sangat penting, saudara. Jangan meremehkan pertanyaan, karena melalui pertanyaan ini kita bisa menemukan banyak hal. Misalkan ada seorang psikiater terkenal ya, kalau orang yang bertanya pertanyaan yang tepat itu sebetulnya setengah dari jawaban untuk persoalannya. Jadi saya sebagai guru, saya bisa menilai seseorang dari pertanyaannya. Nah, juga ada ungkapan begini, kalau pertanyaan yang baik itu memberikan informasi. Nah, tetapi pertanyaan yang di atas baik ya berarti luar biasa itu akan mengubah. Nah, bagi saya pertanyaan yang hari ini kita akan renungkan yaitu apa yang harus kuperbuat, itu pertanyaan yang luar biasa. Karena melalui pertanyaan ini akan menolong kita bagaimana kehidupan kita. Mari kita lihat bagian firman Tuhan yang merupakan asal dari kalimat ini dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 38. Kisah pasal 2 ayat 37 dan 38. Karena hanya 2 ayat ya, kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, saudara, dari kalimat ini apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara, timbul tema yang diberikan kepada saya yaitu apa yang harus kuperbuat. Nah, pertanyaan apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara, karena pada waktu itu orang-orang banyak, ya, orang-orang banyak sehingga pakai kata kami, ya, ada seorang yang mewakili tanya apa yang harus kami perbuat. Tapi kalau itu menjadi pertanyaan pribadi kita harus bertanya apa yang harus ku perbuat. Nah, saudara, mengapa pertanyaan ini muncul dalam diri orang-orang itu bertanya kepada para rasul, apa yang harus kami perbuat? Dalam konteks apa? Pada waktu itu kita tahu ini Kisah 2, terjadi pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus memperbarui hati para rasul dan murid-murid, kemudian Petrus berkhotbah. Berkhotbah tentang siapa? Berkhotbah tentang Yesus, Sang Mesias itu. Yesus merupakan penggenapan Mesias yang dijanjikan oleh perjanjian lama. Nah, Petrus menjelaskan itu. Dan apa yang merupakan penjelasan Petrus itu merupakan konsep yang sangat berbeda dengan konsep umum pada waktu itu. Karena Petrus dalam uraiannya kalau kita bisa lihat dalam Kisah pasal 2 itu, Yesus merupakan Mesias yang menderita. Jadi penggenapan di dalam Yesus itu Mesias yang menderita, Mesias yang disalib, Mesias yang kamu bunuh lah, dapat katakan kepada orang-orang Yahudi. Padahal konsep pada waktu itu Mesias yang dinantikan oleh orang Yahudi yaitu Mesias yang secara politis, ya, mempunyai kemampuan untuk membebaskan mereka dari perbudakan, khususnya penjajahan bangsa Romawi. Nah, bisa membebaskan ini tokoh politis yang luar biasa, inilah Mesias yang mereka nantikan. Tapi Petrus menjelaskan bukan. Mesias yang
digenapi itu adalah Mesias yang menderita di dalam diri Yesus Kristus. Saya yakin bukan karena khotbah Petrusnya, karena Yesus pun dalam pelayanannya menjelaskan itu berulang, tetapi sulit untuk dipahami. Tapi di dalam waktu Tuhan, karena Roh Kudus bekerja di dalam hati orang-orang yang mendengar khotbah Petrus itu, ayat 37 dikatakan ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu, hatinya tergerakkan, dan mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, tanya kepada para rasul. Dan nanti kita lihat jawaban dari Petrus itu. Nah, saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, saya merasa bahwa pertanyaan ini sangat penting untuk kita, khususnya dalam era sekarang ini, untuk bertanya apa yang harus ku perbuat. Karena bagi saya saat ini ya, itu saya sebut banjir khotbah, ya. Saat ini banjir khotbah. Saudara, karena zaman COVID itu dan pasca COVID, sekarang semua gereja itu punya live streaming atau online, ya. Gereja besar, gereja kecil punya semua, ya, punya semua materi live streaming kemudian diupload di YouTube, semua bisa. Nah, sehingga sekarang ini era yang kita dapat katakan kebanjiran. Mau dengar khotbah apa? Nah, saya punya teman dulu waktu masa COVID yang kita tidak boleh kemana-mana, ya, tidak boleh kemana-mana. Jadi minggu kalau gini kan nanti pulang ibadah mungkin jamnya kalau cocok langsung ke mall atau makan. Dan waktu zaman COVID kan tidak bisa, akhirnya di rumah aja ya. Nah, teman saya ini bilang, aku satu hari itu ibadah 5 kali. Ya, karena dari jam ini keliling, ya tinggal salurannya tinggal milih. Nah, kalau mau dilihat sekarang cari khotbah mau yang lucu, sudah tahu. Google tulis nama tertentu, search gitu nanti akan keluar, ya khotbah yang lucu. Mau cari khotbah yang kontroversial yang membuat kita panas, rasanya bangun berdebat juga ada. Khotbah yang sensasional ada, macam-macam. Saudara bisa temukan itu di ini. Nah, tetapi menjadi pertanyaan, apakah hal-hal ini memperkaya kita hanya secara pengetahuan atau memperkaya kita secara emosi? Kalau kita senang khotbah yang lucu-lucu ya menyegarkan lah, itu ya, daripada kalau dengar khotbah yang terlalu serius nanti ngantuk gitu ya. Nah, memang dalam pengertian ini jadi hal yang tidak gampang untuk pengkhotbah saat ini. Saya katakan tidak gampang. Saudara, kalau saat ini kita memberikan contoh, misalkan saya memberikan contoh di tempat ini, nggak bisa dipakai minggu depan. Karena apa? Nanti kalau ada orang yang penggemar saya, ya kadang ada orang keliling gitu cari Syekh Mukse di mana, ini, loh ceritai podo. Apalagi kalau khotbahnya sama, lebih cilaka lagi. Nanti saya dapat dislike ya. Wah, rugi enggak. Nah, sehingga hal yang penting bagi kita dalam saat ini harus bertanya, ya. Kalau kita mendengarkan khotbah itu, apakah kita memberikan respons? Apa yang harus kuperbuat ketika aku mendengarkan suatu khotbah? Bukan sekedar karena saya hobi mendengar, bukan sekedar untuk ngisi waktu, karena kemudahan ini. Nah, saya katakan bahaya saat ini justru kita ini kekenyangan khotbah. Ya, banyak khotbah yang kita bisa dengarkan. Bisa membuat kita senang atau bisa membuat kita ahli untuk mengkritik. Ya, oh khotbah ini kurang begini, khotbah ini kurang begini, khotbah ini kurang begini. Nah, terus terang saya pernah khotbah di satu gereja, saudara, sayangnya enggak diberitahu sebelumnya. Saya khotbah ya karena ada mimbar ya seperti ini. Nah, setelah khotbah katakan, Pak, seharusnya kalau khotbah itu jalan-jalan Pak, supaya kami syutingnya lebih enak. Dan mbok ngomongi sesudahnya, sebelumnya gitu, jangan sesudahnya gitu loh. Nah, macam-macam permintaan ini, karena nanti supaya begini, memang semakin tidak gampang. Saya khawatir kita ini, karena begitu banyak pilihan ini kita kekenyangan. Nah, penyakit kekenyangan itu banyak yang kita miliki ini bahaya. Karena apa? Kita akhirnya
perasaan kita ini tumpul. Ya, saudara percayalah, saudara, kalau saudara di rumah itu banyak makanan, persediaan makanan ya. Saudara punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Ketika saudara makan akan rasa apa? Ini kok rasanya enggak sepiro enak ya, kurang manis ya. Ini kok rasanya kasinan ya, ini rasanya ini. Karena banyak pilihan, kita ini perasaannya itu akan berkurang, itu hukum yang umum. Nah, saya cerita mama saya karena, suatu saat saya berikan biskuit ya, saya beli biskuit untuk saya sendiri dan mama saya berikan biskuit, nah dibuka, dimakan. Nah saya orang kalau memberikan sesuatu pasti bukan sembarangan lah, apalagi untuk mama sendiri toh. Nah pasti dimakan, wah enggak enak ini, dikasihkan orang. Saya sudah diem aja, sudah enggak murah loh mah, gitu ya, ya dilek kayak diem aja. Nah terus satu saat, karena saya itu mungkin mama punya banyak makanan. Ya. Nah satu saat ketika persediaan mama ini kurang, saya keluarkan biskuit saya ini, saya keluarkan ke meja. Terus mama makan, mama bilang, ini enak loh biskuit ini. Kamu beli di mana? Nanti aku titip. ART yang jaganya itu tertawa, iki sing dikekno wong lho biyen Pak. ART-nya yang jaga itu tertawa. Nah, saya katakan gini, kita tertawa boleh, saya juga tertawa. Tapi nanti giliran kita tua, kita akan seperti itu. Karena apa? Orang tua itu daya lidah, daya rasanya itu berubah. Kadang yang asin, rasa kurang asin. Yang biasa, rasa kasinan. Ya, jadi kalau makan dengan orang tua ngomel, no comment. Ya, daripada darah tinggi. Maksudnya darah tinggi dua-dua, orang tuanya darah tinggi, kita pun juga darah tinggi. No comment, ya. Kasinan ya ini ya, no comment. Kalau bilang ya kan bujuk, ya no comment ya, diem aja. Nah, saya khawatir juga dengan khotbah, saudara, perasaan kita ini tumpul karena apa? Wah, dengar itu kadang kalau tidak dengar sungguh-sungguh, apalagi dengar tuh, apalagi dengan HP itu seret dipindah, cari sing menarik. Kadang itu cuma sepenggal-sepenggal, ya. Sepenggal-sepenggal, tapi menurut saya, saudara, dalam era apapun ya, walaupun kita ini bahaya ini, harus mengatur. Nah, ada penulis lama tahun 80-an, Walter Tropis itu ketika bicara mengenai firman Tuhan, konteksnya lain dengan kita, dia katakan ada perlu saat-saat tertentu dalam hidup orang Kristen itu puasa untuk baca firman, dalam pengertian puasa baca firman karena apa? Khawatir kalau kita ini baca terlalu banyak, nyelidiki terlalu banyak, hanya untuk ngisi kepala kita, tetapi tidak bertanya satu pertanyaan yang penting, apa yang harus kuperbuat ketika aku mendengar. Nah, sehingga pertanyaan ini sangat penting. Nah, kemudian apa dijawab Petrus apa? Kita bisa lihat, jawab Petrus apa? Bertobatlah. Ya, bertobat apa? Arti bertobat. Bertobat arti meninggalkan pola hidup yang tidak sesuai dengan standar Allah. Arti yang kedua, meninggalkan konsep lama dan menerima konsep yang baru. Yang pertama, meninggalkan pola hidup yang tidak sesuai dengan konsep Allah, pola hidup. Nah, kita mesti bertanya, orang-orang Yahudi yang datang pada waktu itu orang yang beragama. Karena mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta bagi orang Yahudi bukan pencurahan Roh Kudus, tapi hari raya perayaan panen. Nah, terjadi pencurahan Roh Kudus, kita orang Kristen memakai itu Hari Raya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Tapi untuk orang Yahudi Hari Raya panen. Nah, sehingga mereka adalah orang-orang yang religius. Tetapi ketika Petrus berkata bertobatlah, mengingatkan mereka untuk punya pola hidup yang sesuai dengan standar Allah, yang tidak sesuai tinggalkan. Nah, apakah orang-orang yang religius itu, yang beragama itu otomatis mempunyai pola hidup yang sesuai dengan pola Allah? Kita harus jawab tidak, belum tentu. Bisa saja kita rajin secara ritual keagamaan, tetapi belum tentu kita mempunyai pola hidup yang sesuai dengan, ini satu pergumulan besar untuk kita orang-orang yang beragama. Ya. Yang kedua, konsep yang tidak benar
itu kita gantikan dengan konsep yang benar, itu termasuk juga bertobat. Ketika Petrus berbicara bertobatlah, ini juga mengandung aspek engkau punya konsep Mesias yang tidak benar. Harus diganti dengan konsep yang benar. Jadi bertobatlah berarti mereka meninggalkan pola hidup yang lama dan juga dalam konsep yang lama untuk mulai diperbaharui dalam titik awal iman mereka. Sehingga ketika Petrus berkata bertobatlah, ini berbicara mengenai panggilan untuk mulai titik awal dalam iman kepada Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan itu. Bertobatlah, kemudian hendaklah dirimu dibaptis. Nanti engkau akan mempunyai menerima karunia Roh. Nah, Petrus berbicara ini untuk mengingatkan mereka untuk mempunyai titik awal iman yang baru kepada Yesus Kristus. Walaupun secara keagamaan mereka sudah tahu perjanjian lama dan lain-lain, tetapi diingatkan. Nah, untuk kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen saat ini, berita ini juga penting. Sudahkah saya mempunyai titik awal iman saya kepada Kristus? Saya tidak bicara mengenai kakek kita, nenek kita, orang Kristen, mama papa kita orang Kristen, tetapi diri kita apakah sudah pernah melewati titik awal itu. Nah, saudara, kalau dalam sejarah kebangunan rohani itu biasanya kebangunan rohani itu terjadi, misalkan kita anggap generasi pertama mengalami kebangunan rohani, generasi pertama, generasi kedua, ketiga, khususnya ketiga dan keempat itu sudah mengalami kelunturan. Nah, kalau saya renungkan dalam konteks GKT, yang dari dulu GKT, kebangunan rohani GKT itu, ada yang ingat kira-kira zaman siapa? Ada pengkhotbah pendeta terkenal yang datang ke Surabaya, John Sung, betul. Ya, John Sung itu berarti angkatan siapa? Pasti bukan angkatan saya. Saya jadi percil pun belum. Ya, itu angkatan nenek saya. Nenek, ya. Nenek berarti umurnya sudah mungkin 100 lebih dan lain-lain ya, sudah bertemu dengan Tuhan ya. Nah, setelah itu di bawahnya generasi papa. Kemudian generasi saya, terus kalau punya anak berarti di bawah. Nah, secara dalam itu, kebangunan rohani bisa terjadi di generasi kakek nenek saya. Papa mama saya belum tentu mempunyai iman yang sama, yang hidup seperti kakek neneknya. Apalagi saya, apalagi anak. Nah, ini jadi satu warning untuk kita yang turunan Kristen ini, sudahkah kita mempunyai titik awal iman kita secara pribadi. Bukan bicara mengenai kakekku, majelis, pengurus sinode, pengurus gereja, mama, papaku, bukan. Aku sudah punya itu enggak. Nah, ini penting sekali saudara untuk kita bertanya apa yang harus ku perbuat dalam titik awal ini. Nah, selanjutnya bagaimana? Pertanyaan ini bisa kita lanjutkan. Kalau saya sudah bertobat, apa yang harus ku perbuat? Nah, kalau membaca Kisah Rasul, berikutnya, misalkan Kisah 2 dan Kisah 4, itu berbicara mengenai apa? Orang-orang yang sudah bertobat ini hidup di dalam apa? Persekutuan atau komunitas. Hidup di dalam persekutuan atau komunitas. Mereka tidak cukup hanya punya iman secara pribadi. Mereka berkumpul bersama, belajar firman Tuhan, hidup bersama, saling menguatkan, saling juga menajamkan satu dengan yang lain. Ya, ini peran di dalam komunitas. Sehingga tiap-tiap kita, kalaupun kita sudah mempunyai titik awal di dalam kehidupan rohani kita, aku sungguh-sungguh sudah bertobat, sungguh-sungguh sudah berbalik, mengikut Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus secara pribadi, kita tidak cukup. Kita perlu hidup di dalam komunitas, di dalam persekutuan itu. Dan itu tidak bisa kita hindari. Mau tidak mau kita perlu belajar hidup di dalam persekutuan, karena justru hidup dalam persekutuan bersama, saya berbicara tidak
persekutuan secara rohani yang abstrak, tapi persekutuan lokal di mana kita ditempatkan. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa kita untuk belajar hidup bersama. Karena di dalam kehidupan bersama kita bisa berbeda pendapat. Kita bisa berselisih satu dengan yang lain. Justru itu akan menajamkan kita, mendewasakan kita, membawa kita lebih bertumbuh. Kalau tidak, saudara, kita hanya merasa saya yang penting hidup saya pribadi, saudara, kita tidak akan menjadi orang yang sehat secara rohani. Justru melalui interaksi kita dengan sesama kita yang tidak gampang, ya. Tapi justru itulah yang Tuhan inginkan. Mungkin kita berkata, aku akan cari gereja yang sempurna, gereja yang baik, yang bisa menopang semua. Saudara katakan, saya harus katakan tidak ada, saudara. Kisah para rasul di mana jemaat mula-mula pun yang dianggap itu jemaat yang ideal. 2 sangat ideal, 4 ideal, 5 sudah muncul Anania Safira. Ya, sudah mulai nampak tidak idealnya, ada orang persembahan pura-pura toh supaya dihargai. 6 sudah mulai muncul. Problem apa? Ada kelompok orang Yahudi yang berbahasa Yahudi, Ibrani, ada kelompok orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tidak bisa bahasa Ibrani, gampangnya untuk kita orang Tionghoa, 1 Totok, 1 Joseon. Yang Totok masih bisa Jianghuai, yang Joseon tidak bisa, ya, itu ya, tidak bisa, kumpul tidak gampang, sama di jemaat mula-mula. Itu terjadi, mulai terjadi konflik sehingga perlu ditata, perlu diatur. Karena apa? Komunitas ini merupakan hal yang paling penting. Saudara, tidak ada gereja yang sempurna, gereja lokal yang sempurna tidak ada. Dimanapun kita pergi, memang nampaknya oke. Tapi kalau masuk, saudara akan lihat realita kehidupan. Nah, ya, yang sebagian tahu sejarah Citra Raya ini mungkin sebagian enggak, ya. Citra Raya itu jemaat saudara itu tumbuh merupakan bagian dari GKT Hosana Galuan, ya. Dengan anugerah Tuhan itu ada 5 pos PI. Sidoarjo, Nirwana Eksekutif, yang barat sini, timur yang jadi GKT Hosana Bumi Permai, 1 Porong, 5, ya, 5. Nah, di dalam proses pertumbuhannya, nah, gereja yang Galuan dianggap gereja pusat itu tentu juga banyak kelemahan, kekurangan, ya. Nah, satu saat ada orang dari pos, saya tidak sebut pos mana, gitu ya, berkata kepada saya, pendeta, pokok kita ini nanti ke depan ngatur, tidak mau kayak pusat. Nanti kita ngatur lebih baik. Ya bahasanya tidak seperti itu, tapi intinya itu kita tidak mau kayak pusat gitu. Saya cuma berkata kepada, jangan ngomong sekarang, nanti waktu akan membuktikan. Nanti waktu akan membuktikan. Betul, dalam perjalanan waktu, walaupun pos itu berkembang dan lain-lain, banyak masalah juga, tidak kalah dengan masalah yang di pusat. Saya kalau mengingatkan orang yang ngomong gitu, dulu kamu ngomong gitu ya. Ya, saya bukan untuk ngapok-ngapok no, tapi itu realita, saudara. Realita kehidupan kita enggak ada. Kita lihat pasangan kita yang duduk sama suami istri, coba lihat, tambah suwe tambah lain. Nah, ya idealnya itu kita akan makin memahami. Saudara, ini saya ke Israel cuma sekali toh ya. 30 tahun 94, berarti 30 tahun lalu cuma sekali. Heran tuh saudara, di dekat Laut Mati itu, enggak tahu bagaimana ketemu pasangan bule, cuma saya enggak tahu, lah di mata Asia itu semua orang bule kan sama. Nah orang bule lah lihat kita ini orang Asia semua sama, ya kita, ya pokok bule lah. Itu tiba-tiba lihat kepada saya ngomong dalam bahasa Inggris, heran saya, sudah nikah 45 tahun, enggak kenal-kenal. Saya bilang, urusanmu apa gitu. Nah, saking jengkelnya itu ya suaminya itu. Karena yang satu mau ke sana, satu mau ke sini.
Ya, mungkin gara-gara panas laut mati itu jadi putrik. Nah, tapi itu realitas, saudara, dalam kehidupan suami istri kita akan berproses. Kalau apalagi yang enggak mau belajar berproses, ya enggak isa-isa. Justru Tuhan katakan apa yang harus kuperbuat dalam pengertian kalau kita baca Kisah Rasul, selain bertobat, hiduplah di dalam persekutuan, dalam komunitas, karena dengan itu kita akan semakin menajamkan satu dengan yang lain, membawa kita bertumbuh. Tidak gampang, saudara, tidak gampang. Ya, tidak gampang, tapi itu proses yang harus kita lalui. Yang berikutnya kita bertanya lagi, kalau sudah bertobat, sudah bersekutu apa? Ya, kita belajar juga. Perlu apa? Belajar apa? Melayani. Belajar melayani. Kita bisa menemukan dalam Kisah Para Rasul, mereka belajar melayani, berbagi harta, kemudian bersaksi, dan lain-lain. Nah, jadi skema pertobatan, persekutuan, pelayanan itu sangat penting. Kita bertanya, apa yang harus kita buat dalam tahap apa? Kalau kita belum dalam titik awal, kita harus dalam titik awal ini. Kalau kita belum masuk dalam persekutuan, kita harus belajar masuk di dalam persekutuan. Kalau kita sudah bertobat, sudah senang kumpul bersama, kita harus bertanya, tahap berikutnya apa? Apa yang harus aku berbuat? Sudahkah aku belajar melayani? Nah, pertanyaan ini harus kita jawab. Untuk kita boleh mengalami pertumbuhan kita. Nah, kemudian menjadi pertanyaan, kalau saya yang sudah lama-lama ini, nah saudara, tahun ini itu secara organisasi sebetulnya saya pensiun, ya, waktunya pensiun. Jadi berarti saudara, ya, pendeta saya itu sudah tidak muda lagi, aku tidak seperti yang dulu lagi. Ya, nah saya kalau sudah masa-masa pensiun ini saya mulai merenungkan, ya, biasanya orang kalau mau pensiun tuh mulai nostalgia ya. Kalau saudara orang tua saudara bilang, dulu mama itu paling ayu satu kampung. Dulu loh ma, ya. Dulu papa itu, wah itu sudah orang lama, termasuk saya ya. Nah saya ingat, saya waktu mulai pelayanan di GKT Hosana 89 itu, nah yang tahu sejarah Galuan itu kalau siang dipakai GKT Anugerah. Pakai GKT Anugerah, ibadah. Nah, kami yang selesai, saya sudah selesai itu mulai siap untuk makan siang toh di dapur gitu. Nah, di sana itu ada AI, ada apa dari GKT Anugerah itu ke dapur itu ingo-ingo gitu ya. Nyo, pinjem piringnya nyo, pinjem panci gitu. Nyo. Waduh, aku dipanggil sinyo gitu ya. Nah, itu 35 tahun yang lalu dipanggil sinyo. Ada sinyo Dienwe gitu ya. Ya, podo sinyo dulu, tapi sekarang enggak sinyo lagi. Kalau ketemu dipanggil apa? Om lumayan, Cen. Kalau om itu aku masih lumayan. Opa. Opa. Ini kejadian sunggul. Ini 5-6 tahun lalu waktu mama saya masih bisa bepergian tanpa kursi roda ya. Keluar dari satu toko, istri saya keluar, duluan toh, terima kasih Bu, gitu ya, SPG-nya toh, terus saya dampingi mama saya toh, mama saya keluar, terima kasih, Oma, gitu. Giliran saya keluar, terima kasih, Opa, aku pulang, bilang, Mah, aku gandeng kamu rugi, Mah. Nah, tapi itu realitas, saudara. Ya, saya pun juga menerima dengan sukacita, walaupun juga menimbulkan masalah. Pak Syah rambutnya gak disemir, karena dia semir, jadi dia boys, ya sungkan. Enggak apa-apa mau semir, aku enggak semir itu bukan apa-apa gitu loh. Cuma takut wis putih entek, ya putih je ono rambutnya titik-titik ya lumayan lah, ya enggak semua orang tahan semir. Nah, ini cerita lainnya. Nah, saya pun sekarang enggak muda lagi. Apakah pertanyaan ini relevan? Tetap relevan.
bicara mengenai pertobatan untuk orang yang tidak muda lagi, tetap relevan? Enggak. Relevan. Adakah pola hidup kita telah sesuai dengan firman Tuhan di tengah-tengah usia yang mendekati siksa kubur? Ada film sekarang, ya. Nah, adakah konsep-konsep saya itu perlu diubah dalam usia sekarang? Oh, pertanyaan ini relevan. Tidak jaminan orang tua secara umur dewasa rohaninya, tidak jaminan. Kita mempunyai titik-titik lemah dalam hidup, siapapun kita. Ya, siapapun kita punya titik lemah. Titik lemah berarti ada titik kuat toh. Lah titik kuat tidak ada masalah biasanya, kita bisa mengatasi. Tapi titik lemah. Kemudian kita punya juga yang disebut blind spot. Titik buta di mana kita tidak bisa lihat kelemahan kita kalau tidak diberitahu orang lain. Nah, sehingga pertanyaan berkaitan dengan awal pertobatan, pertanyaan apakah hidupmu itu sesuai dengan pola hidup Allah, tetap relevan untuk siapapun termasuk kita yang sudah lanjut usia. Karena kalau tidak, saudara, kalau tidak, kita tidak akan maju, kita merasa diri baik. Kita merasa diri baik, padahal kita perlu belajar. Konsep juga sama. Ya, kadang kita yang, ya saya sekarang kalau kemana-mana dibilang, oh ini pendeta senior gitu ya. Ya karena jelas ya sudah senior melalui rambutnya. Pasti kalau junior kan aneh, dikira K-pop gitu ya. Nah kemudian ini dosen senior karena banyak yang lebih muda dari saya. Nah jangan pikir yang senior itu konsepnya enggak perlu dirubah, perlu. Saya banyak ditolong ya dengan orang-orang yang muda, dengan konsep-konsep yang perlu saya. Kalau enggak, dulu kita ini seperti ini. Dulu kita ini seperti, waduh saudara enggak akan maju. Konsep pun perlu. Kadang, maafkan ya, kadang dalam pelayanan, maafkan, saya enggak nyinggung siapapun. Kalau enggak hati-hati kita yang tua-tua ini jadi penghambat. Karena merasa diri sudah berpengalaman. Saya bicara itu sekarang bisa karena aku sudah tua. Kalau dulu muda, yo kamu iri ambil sing tuwek gitu. Enggak, saya sekarang termasuk kategori yang tidak muda lagi. Sehingga saya mau katakan iya, kita menjadi penghambat. Bisa, perlu bertobat. Persekutuan juga. Jangan merasa senior terus tidak butuh orang lain. Butuh, saya butuh telepon, saya butuh didoakan. Pelayanan juga ditanya, apakah pelayanan saya ini sungguh untuk orang-orang yang saya layani dan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri saya. Saudara, kalau bicara mengenai pelayanan, orang yang melayani, itu yang penting yang melayani atau yang dilayani? Nah, kita harus jelas toh, kalau secara jelas analogi kalau kita ke rumah makan, yang melayani atau yang dilayani? Yang penting yang dilayani. Tuhan dan orang-orang yang kita layani itu yang penting, bukan yang melayani. Itu harus juga menjadi pertanyaan yang saya tanamkan. Kadang maafkan ya, kami hamba Tuhan ini aneh. Saya katakan ngomong diri sendiri kan enggak apa-apa. Kalau Pak Roy ngomong, oh pendeta kok aneh, nanti enggak enak Pak. Nanti enggak dikai berkat nanti. Nah, tapi kalau pendeta sendiri ngomong kan enggak apa-apa. Nah, anehnya apa? Hamba Tuhan kadang kalau ngamuk ini ngomong apa? Mosok kamu enggak tahu, aku ini hamba Tuhan. Santi tepuren. Waduh, puren. Ada, puren bangga. Hamba bangga ada enggak? Aku ini hamba, enggak ada. Yang bangga itu, kamu enggak tahu, aku ini CEO. Nah itu betul. Ya, aku ini ketua, betul. Mosok aku ini lanjut dong DW. Nah, enggak ada. Maka dalam, maafkan, yang punya profesi, saya enggak merendahkan, saya sangat bergantung kepada, ya. Maka dalam bahasa Indonesia sekarang enggak ada istilah pembantu. Istilah apa? ART, asisten rumah tangga untuk memperhalus. Tapi kalau pendeta ngamuk itu luar biasa toh. Aku ini, masa kamu enggak tahu?
Aku ini hamba Tuhan. Bukan kualik. You know? Nah, kami pun perlu mengoreksi diri untuk lihat apa yang ku perbuat dalam pelayanan. Jangan-jangan bukan saya melayani, tapi mengharapkan orang melayani kita. Sudah saya katakan perjalanan rohani itu seperti naik sepeda di tempat yang mendaki. Ya, perjalanan rohani kita. Kita tidak mungkin bilang, aku capek berhenti. Aku ini sekarang ini ngambil ya posisi untuk diam saja. Ya, stagnan. Tidak bisa. Kalau kita bersepeda di dataran tinggi, kalau kita tidak maju apa? Apa? Yang jawab mundur berarti tidak sepedaan. Melorot tiba. Ya toh, kalau saudara katakan bayangan kita toh, kalau enggak maju ya mundur, seret, enak. Enggak ada, saudara. Nyoba ya. Enggak mundur ya, melorot tego. Ya, kerohanian kita juga. Kalau kita enggak maju ya jatuh. Nah, sehingga pulanglah dari tempat ini dalam tahap apapun, pertobatan, persekutuan, pelayanan, bertanya, apa yang harus ku perbuat? Pertanyaan ini sangat relevan, pertanyaan ini great question. Perlu kita renungkan, apa yang harus ku perbuat? Apa yang harus ku perbuat? Adakah hal-hal yang perlu aku bertobat? Perlu aku tinggalkan? Adakah aku belajar untuk hidup dan menerima komunitasku? Adakah aku mau berpartisipasi dalam pelayanan yang Tuhan berikan sesuai dengan karunia? Ya, pelayanan itu harus sesuai dengan karunia, kalau enggak bermasalah. Ya, anggap saja GKT Citra Raya ini mau ada acara keakraban, ada orang enggak bisa masak, ngangkat tangan, saya yang masak hari ini. Wes, pasti kacau. Sama dengan pelayanan. Harus kita tahu di mana karunia. Kalau enggak ngaco. Sehingga apa yang harus kuperbuat di dalam pelayanan. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.